Dan juga di jembatan ini banyak sekali menyimpan cerita-cerita bersejarah ya teman-teman. Tepatnya sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Nah teman-teman, persis di depan saya ini teman-teman. Nah inilah penampakan daripada sisa bangunan kuno jembatan di era pemerintahan Hindia Belanda, dan sekarang sudah tidak layak lagi karena seperti ini teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat kondisi daripada lantai atau jembatannya sudah sangat-sangat rusak sekali teman-teman. Dan saya sempat berbincang sama warga sekitar. Jadi jembatan ini sudah tidak terpakai itu kurang lebih mulai tahun 1986 teman-teman. Jadi sudah lama sekali, sejak jembatan baru yang ada di sana teman-teman, yang ramai lalu lintasnya teman itu, jembatan ini sudah tidak terpakai karena jembatan yang ini sudah tidak layak lagi dan perlu pemeliharaan yang ekstra sekali ya teman-teman, karena kondisinya sudah sangat parah sekali ya. Jadi teman-teman, jembatan yang ada di kawasan ini itu konon katanya, menurut cerita warga di sekitaran sini, dulu pernah kena bom sama Belanda teman-teman. Ini pernah dibom, tapi tidak teman-teman, tidak rusak teman-teman. Dan juga di tempat ini juga terjadi atau tragedi pasca kemerdekaan Republik Indonesia, itu perang antara TNI markas Kongsi ya teman-teman. Kalau dulu namanya markas TNI itu Kongsi kalau nggak salah. Itu sekarang berada di barat sungai sana teman-teman. Itu dulu Kongsi, yang sekarang menjadi sekolahan SMK teman-teman. Itu dulu Kongsinya TNI. Dan di sebelah sini dulu itu tentara agresi militer Belanda teman-teman. Yang kedua, itu terjadi pertempuran sengit antara TNI dengan tentara Belanda di kawasan ini. Makanya tadi saya informasikan kalau dahulu kala di tempat ini adalah pernah terjadi pemboman yang dilakukan oleh tentara Belanda. Oke teman-teman, coba kita masuk, kita menelusuri, kita lihat seperti ini teman-teman kondisinya. Ini teman-teman, sangat-sangat rusak ya teman-teman ya. Nah. Jadi jembatan ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak difungsikan. Saya mau ke sana tapi takut ya, Rek. Soalnya sudah kayak gini ya, sudah rapuh. Jangan-jangan sak pijo mak gledok ceblok teman-teman. Itu sampai sana. Bahkan yang di sana itu sudah ambrol teman-teman, sudah apa itu yang namanya, sudah anjlok ke bawah,
jadi penyangganya sudah gak kuat karena termakan usia, rapuh, itu sudah turun. Nah, itu kelihatan jomplang itu teman-teman. Dan juga konon katanya di tempat inilah terjadi, atau pada tahun 1965 atau tragedi G30 SPKI terjadi aksi pembantaian gerombolan G30 SPKI. Jadi memang tempat ini banyak sekali menyimpan sejarah, menyimpan cerita yang masih terkenang atau masih diingat oleh warga Indonesia, tentunya khususnya untuk warga sekitaran Nganjuk dan Jombang di kawasan ini, teman-teman. Seperti ini kondisinya, teman-teman. Nah, ini kondisi untuk yang atas. Nanti kita spill di bawahnya seperti apa ya, teman-teman. Oke, kita kembali saja karena kita juga takut, teman-teman, karena kondisi jalannya, lantai daripada jembatan ini sudah seperti ini, teman-teman, sudah pada retak. Oke, kita turun ke bawah, kita melihat. Dan teman-teman, jembatan ini berada di atas Kali Berantas, teman-teman ya. Jadi jembatan yang menghubungkan antara dua wilayah, yaitu antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Nganjuk, tepatnya di kawasan Kertosono. Jadi bisa dibilang ini adalah kawasan segitiga emas, karena di kawasan ini itu menghubungkan tiga wilayah, teman-teman, antara Kabupaten Nganjuk, Jombang, dan Kabupaten Kediri. Nah, tepatnya di sana. Kalau teman-teman pernah mendengar pertigaan Mengkreng, ya di sini ini, teman-teman. Oh, ada emasnya. Pak Nun Sewu. Nah, ini teman-teman ya, kondisi daripada jembatan yang ada dari bawah, teman-teman. Nah, ini saya sepilkan. Itu ada bapaknya lagi istirahat di bawahnya. Nah, teman-teman, kondisi jembatan yang mempunyai cerita historis ya, teman-teman, tentang sejarah negara kita, teman-teman ya. Tepatnya ada agresi militer kedua, dan juga peristiwa bersejarah pada tahun 1965 ya, tepatnya di tragedi G30 SPKI. Dan juga masyarakat sekitar itu meyakini atau sering mendapati penampakan di luar nalar, teman-teman ya, termasuk penampakan daripada makhluk astral yang ada di kawasan ini. Ya memang kalau kita lihat dari cerita-cerita ataupun sumber-sumber yang menceritakan kawasan ini itu mempunyai banyak cerita atau banyak tragedi yang sangat historis, teman-teman ya, khususnya tragedi G30 SPKI, di mana tempat ini konon katanya tempat pembantaian para gerombolan G30 SPKI, dan juga kawasan tempat bertempurnya TNI dengan tentara-tentara agresi militer pada beberapa puluh tahun silam. Oke, kita lihat, teman-teman, dari bawah. Nah, itu besi-besinya sudah pada rapuh, teman-teman ya. Loh. Ini kita spill dari bawah jembatan, teman-teman. Ya memang kalau kawasan seperti ini tidak dibungkiri kalau banyak atau ada makhluk-makhluk di luar nalar ya, teman-teman, atau di apa itu yang namanya makhluk-makhluk astral yang menempati kawasan ini ya.
penampakan dari bawah kelihatan nerawang-nerawang teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi kelihatan lubang-lubangnya, dan itu hanya ditahan dengan kayu teman-teman. Lalu atasnya diaspal, ya kan? Jadi infrastrukturnya Belanda itu berbeda dengan infrastruktur di era sekarang teman-teman. Padahal zaman dahulu tuh, zaman Belanda mungkin untuk semennya kurang, tapi kekuatannya tidak diragukan lagi ya teman-teman. Oke, kita kembali teman-teman. Takutnya nanti ada yang jatuh mak geruduk, bisa berabe. Monggo Pak. Nah, ini penampakan Sungai Berantas teman-teman. Dan kita lihat dari sini, itu penyangga yang tengah. Nah, penyangga yang tengah itu teman ambles. Jadi sudah miring kondisinya. Dan jembatan yang dari barat itu sudah lepas dari pondasi atau penyangga yang bagian tengah teman-teman. Jadi anjlok ke bawah dan tidak mungkin lagi untuk dilalui. Bahkan orang yang naik berjalan kaki pun sudah mikir beberapa kali teman-teman, karena melihat kondisi yang seperti itu. Jembatan lama, jembatan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang sejak tahun 1986 kalau nggak salah ini sudah dinonaktifkan dan sekarang menjadi sarang dedemit, katanya seperti itu. Karena menurut ceritanya memang terjadi apa itu tragedi di kawasan ini ya teman-teman. Karena pada masa itu, pada pemerintahan Hindia Belanda atau pemerintahan Belanda, ini adalah sarana vital yang menghubungkan antara Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Jombang. Jadi roda ekonomi pada masa itu melalui akses ini ya teman-teman, akses jembatan lama ini. Atau orang sini bilang ini adalah warga sekitar menyebutnya dengan nama Tretek Tosono teman-teman. Tretek Tosono. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak. Sekiranya sampai di sini dulu. Video kali ini kita mengeksplor salah satu peninggalan kuno, peninggalan Belanda di perbatasan antara Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Jombang. Apabila ada salah kata dalam saya menariskan tempat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya.